Oke, dari tadi saya mendengar tentang mikroba, tentang disbiosis. Nah, saya ingin bertanya ya, karena pemakaian antibiotik pada anak seringkali kita temukan itu orang tua itu datang kalau demam anaknya mintanya antibiotik sering. Ya, Nah, bagaimana dengan kehamilan itu sendiri ya. dihubungkan dengan pemakaian antibiotik sebelum kehamilan? Silahkan, apakah ini ikut berperan dalam membuat mudahnya inflamasi, mudahnya disbiosis, atau apakah ada hubungannya dengan kelahiran prematur itu sendiri? Silakan, Dokter Rima. Ya, jadi bukan sebelum hamil aja, pada saat kehamilan pun kadang-kadang kalau penggunaan antibiotik tidak sesuai indikasi, itu akan mengubah tadi yang keseimbangan mikroba di tempat-tempat tertentu. Mikroba itu bukan hanya di vagina dan usus, tapi juga di mulut, di Ya. oral. Itu akan berpengaruh terhadap keseimbangannya tadi. Jadi oleh karena itu, penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan lebih baik tidak usah diberikan. Karena kenapa? Karena kalau ada ketidakseimbangan mikroba tersebut, nanti akan berpengaruh ke mikroba di janinnya, khusus janinnya. Konsekuensinya nanti mungkin Dokter Tiwi bisa menambahkan lebih banyak lagi, tapi nanti anaknya ini kemudian untuk resiko alergi di kemudian hari. Alergi itu bukan hanya bersin-bersin saja atau pilek di pagi hari, tapi juga salah satunya alergi makanan yang bisa menyebabkan berat bayi itu atau bayi anak tersebut tidak meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Itu salah satu contohnya penggunaan antibiotik selama hamil, dan juga mikroba di bayi juga salah satunya dipengaruhi oleh metode persalinan. Itu salah satunya, tapi bukan satu-satunya yang menyebabkan perubahan dari mikroba usus di bayi. Oke, terima kasih ya. Jadi kita belajar banyak nih hari ini ya. Saya sendiri juga belajar. Ini ada beberapa pertanyaan kemarin tadi pagi saya lempar. Bila seorang ibu ya melahirkan prematur, ya entah karena infeksi atau karena faktor tadi yang disebut, apakah kehamilan berikutnya dia akan berisiko untuk lahir prematur lagi, dan bagaimana mencegah supaya kelahiran prematur itu tidak terulang pada kehamilan berikutnya? Silakan, Dokter Rima. Iya. Jadi kalau ada, ya mudah-mudahan di sini yang nonton nggak ada yang pernah ngelahirin prematur ya. Prematur ya. Mudah-mudahan nggak ada, tapi kalau ada temennya yang pernah melahirkan preterm nanti mungkin bisa membagikan infonya. Jadi kelahiran preterm di kehamilan sebelumnya itu merupakan salah satu faktor risiko untuk kelahiran preterm pada kehamilan berikutnya. Nah, apakah bisa dilakukan pencegahan? Bisa. Misalnya contoh, tadi kan ada 3 ya, kelahiran preterm, preterm spontan, PIPROM itu ketuban pecah, dan indikasi. Nah, kita bisa deteksi dari awal. Misalnya untuk yang preterm spontan, pada saat ibu-ibu USG yang trimester 2 awal, misalnya usia kehamilan antara 16 sampai 20 minggu, kita bisa melakukan USG transvaginal untuk mengukur panjang mulut rahimnya atau cervix. Kalau ternyata dia panjangnya kurang dari 2,5 cm, maka ada obat yang bisa diberikan, atau dilakukan pengikatan supaya dia tidak lahir sebelum 37 minggu lagi. Jadi ukur panjang mulut rahimnya, dikasih obat namanya progesteron, preparat dari progesteron, lalu atau dengan diikat supaya dia tidak lahir sebelum kurang dari 37 minggu. Nah, kalau ketuban pecah kita cari faktor risikonya. Tadi giginya dirapihkan dulu, dibersihkan. Kita lihat ada keputihan enggak, kita lihat apakah saluran cernanya udah oke atau enggak. Nah, yang atas indikasi yang bisa kita lakukan screening itu yang pertama adalah preeklamsi. Preeklamsi itu bisa kita kerjakan pada prediksinya untuk usia kehamilan 11 sampai 14 minggu. Tadi ditanyakan kapan saja USG feto maternal. Jadi yang pertama antara 11 sampai 14 minggu. Nah, salah satunya USG yang dikerjakan di usia 11 sampai 14 minggu itu adalah untuk memprediksi kemungkinan ibunya mengalami hipertensi atau yang kita katakan preeklamsi. Bagaimana caranya? Dengan kita lihat dulu faktor resiko ibunya, kita lakukan tanya jawab, lalu kita ukur tekanan darah ibunya, nanti kita hitung namanya tekanan darah arteri rata-rata atau mean arterial pressure, lalu kita lakukan USG. USG itu apa yang dikerjakan, nanti akan diukur pengukuran darah ibu ke plasenta yang namanya arteri uterina, lalu kemudian kita masukkan ke suatu tools, nanti dia akan keluar faktor resiko preeklamsinya rendah atau tinggi. Kalau seorang ibu dengan faktor resiko preeklamsi tinggi, maka ada obat yang bisa kita berikan untuk mencegah supaya jangan terjadi preeklamsi. Kalau diabetes mellitus, screeningnya bisa dengan melakukan pemeriksaan gula darah. Jadi bukan berarti nggak boleh hamil, tapi
kita bisa kontrol gula darahnya dengan diet gula darah buat pasien DM dan juga dengan pemberian obat-obatan. Oke, jadi misalnya dia sudah pernah lahir prematur, kemudian dia mau hamil lagi. Kira-kira interval berapa yang paling cepat dia boleh hamil lagi? Dan kira-kira sama seperti yang sebelumnya kita diskusikan, jadi 1-2 bulan sebelum dia merencanakan hamil, dia harus ke fetal maternal atau boleh ke obgyn biasa? Karena tadi kan ada hitungan-hitungan yang mungkin tidak semua obgyn melakukan. Silakan Dokter Rima. Iya. Nah, jadi ini juga ada pertanyaan dengan 35 minggu 3 hari preterm ya. Baru lahir mungkin. Nah, nanti kapan mau lahirkan lagi? Kalau bisa jarak antar persalinannya tidak kurang dari 2 tahun. Jadi antara 12 November tahun ini berarti ibu nanti untuk melahirkan lagi atau punya anak lagi itu tahun 2026 berarti. Jadi dengan kurang dari, kenapa 2 tahun? Karena tadi satu, ibunya masih menyusui anak yang sekarang. Lalu kemudian pada saat menyusui kan membutuhkan nutrisi yang juga tinggi. Dan kalau kemudian hamil maka itu biasanya menjadi kekurangan baik mikro maupun makro, dan kita bisa menemukan mungkin resiko anemia pun juga akan lebih besar, dan itu merupakan salah satu faktor resiko dari kelahiran preterm. Tadi jarak. Yang kedua, nanti sebelum hamil berikutnya jangan lupa untuk datang ke SPOG dulu juga tidak apa-apa untuk dinilai faktor resikonya. Kalau ternyata SPOG-nya tidak menemukan ada faktor resiko, mungkin nanti ibu akan dikonsulkan ke fetal maternal. Dan mungkin nanti usia kehamilan trimester 1, 11-14 minggu, ini spesifik untuk USG fetal adalah untuk melihat tadi yang resiko-resiko preeklamsi, dan juga antara 11-14 minggu kita bisa menilai petanda kelainan genetik atau kromosom dari USG. Dengan beberapa parameter, ada pengukuran lapisan di belakang leher atau nukleo-translusensi, nasal bone, dan pengukuran aliran darah. Dari pemeriksaan USG untuk mendeteksi kemungkinan kelainan genetik atau kelainan kromosom ini sekitar 75%. Kalau mungkin ibu-ibu sekarang kenal istilah namanya non-invasive prenatal test, nah itu pemeriksaan screening yang lain dari darah ibunya, lalu kemudian dicek, namanya kita bilang cell-free fetal DNA. Nah, itu untuk mendeteksi kelainan kromosom, misalnya trisomi 21, 99% detection rate. Jadi memang lebih tinggi dibandingkan USG. Jadi kalau misalnya ibu bilang, saya USG normal-normal saja, kromosomnya USG tidak bisa menilai kromosom, tapi kita melihat adalah petandanya. Nah, kalau yang pemeriksaan di dalam darah atau pemeriksaan di dalam amnion, kita bisa menilai kromosomnya. Tapi kalau USG kita lihat tanda-tandanya aja. Oke, Dokter Rima, ini kita ambil 1-2 pertanyaan dari Lala, ya, Lala Fajrin ya. Tadi kan prematur itu salah satu penyebabnya infeksi, ya. Kemudian Ibu Lala ini menanyakan apa tanda-tanda infeksi pada kehamilan. Silahkan, Dokter Rima. Infeksi ibu hamil. Nah, infeksi kan tergantung lokasinya ya Bu. Kalau misalnya dia di vagina, biasanya ibunya mengeluh keputihan yang tidak normal, artinya nggak normal, warnanya pekat, atau putih pekat, atau kuning, atau hijau, atau gatal dan berbau, Nah, kalau misalnya ibu ada cairan di vagina tapi warnanya bening, tidak gatal, tidak bau, dan tidak banyak, itu sebenarnya memang pada saat hamil, karena pengaruh hormon pada saat kehamilan memang produksi cairan di vaginanya memang lebih banyak. Nah, kalau yang tadi tidak normal, kalau yang berwarnanya sudah berbeda warnanya, dan ada gejala gatal dan bau. Nah, kalau infeksinya di saluran kemih, ibunya kebanyakan tidak ada gejala. Nah, gimana taunya? Tadi memang kita sudah melakukan membuat suatu panduan. Jadi ibu hamil di tiap trimester 1, 2, dan 3 dicek pipisnya. Dengan itu kita bisa melihat apakah ada infeksi saluran kemih atau tidak. Nah, tanda yang lain langsung kita menilai ibunya ada keluhan nggak, kontraksi ada atau tidak. Lalu kita lihat apakah serviksnya ada perubahan atau tidak dari pemeriksaan dalam atau dari pemeriksaan USG untuk melihat panjang mulut rahimnya. Kalau memang ada itu, baru kita cari infeksinya kira-kira di mana nih, apakah berhubungan dengan infeksi atau tidak. Jadi tidak semua infeksi pada ibu hamil itu ibunya menyadari ada keluhan. Mungkin banyak yang berpikir bahwa itu suatu proses normal saja, tapi kasih tahu sama dokternya kalau ibu merasakan perutnya keras, dan lalu kemudian lembek lagi, keras, kemudian melembek lagi, karena kontraksi itu ada periode relaksasi. Kalau misalnya kerasnya kalau dia lagi bergerak,
itu bukan kontraksi. Kalau kontraksi itu kita lagi nggak ngapa-ngapain aja, ibunya rasanya kenceng. Dan terutama di bagian atas dari uterusnya, bagian paling atas dari rahimnya. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi ini memang kita harus mendengar kembali dan rasa saya sih banyak dokter obgyn membutuhkan informasi ini gitu ya. Buat saya dokter anak mungkin biasanya tuh kita akan menikmati hasil apa yang dikerjakan oleh dokter obgyn ya. Misalnya pada ibu dengan diabetes, pada ibu dengan hipertensi, seringkali mereka itu akan kesulitan dalam meningkatkan produksi ASI ya. Biasanya kalau dia obes atau dia terlalu gemuk atau dia hipertensi, itu seringkali kualitas ASINya juga akan berpengaruh. Nah, saya ingin Dokter Rima memberikan tips ya, nutrisi apa, di samping tadi ya, kesehatan kan tadi tidak boleh gendut, tidak boleh diabetes, hipertensinya kalau ada dikontrol penyebabnya, nutrisi apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu supaya nantinya ya kita tidak berharap ada kelahiran prematur, tetapi kalaupun kelahiran prematur itu terjadi, paling tidak nutrisi yang dikonsumsi pada ibu akan membuat kualitas ASI itu sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi kalau di dokter di feto maternal itu di Bunda kan salah satunya ada Profesor Noroyono Wibowo yang bilang bahwa kalau dia lahir misalnya dia itu prematur atau bukan prematur, katanya kualitas ASI itu air doang gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjaga supaya nutrisi ibu apa yang diperhatikan supaya kualitas ASI itu walaupun dia prematur tetap bisa membuat bayi ini tumbuh di luar gitu. Silakan dokter Rima. Jadi mungkin mengenai ASI dulu ya. Kalau ASI itu kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa ASI itu pengupayaannya nanti setelah menyusui. Padahal sebenarnya untuk bisa menyusui ASINya berkualitas dan banyak, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua karena hormonal yang memang dipersiapkan untuk menyusui, yang ketiga adalah faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi ini sebenarnya sudah perlu dicukupi pada saat kehamilan. Faktor nutrisi apa saja? Kalau kita bicara makronutrien tentunya ada karbohidrat, tapi yang dominan adalah protein dan asam lemak, yaitu omega 3 dan omega 6. Kalau mikronutrien yang berperan adalah salah satu contohnya adalah vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin D. Kalau untuk mineralnya besi, selenium, zinc, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ibu saat ini sudah diberikan suplementasi kalau lagi hamil, kalau sudah diberikan suplementasi pada ibu oleh dokter obgynnya, itu sebenarnya merupakan suatu upaya supaya ibu ASINya berkualitas. Nah, tapi tadi bukan hanya mikro, karena di suplemen tablet itu hanya mikronya, Bu. Pastikan protein dan juga asam lemaknya tercukupi, yaitu omega 3 dan omega 6. Nah, tapi masalahnya, kalau dia lahirnya preterm bayi ini, ada suatu masalah. Yang pertama adalah transfer besi, terutama melalui plasenta ke janin, itu paling besar di atas 32 minggu. Jadi kalau ibu ada yang pernah melahirkan bayi di bawah 32 minggu, karena transfer besinya masih kurang dari plasenta, maka anak ini kemudian akan menderita resiko anemia. Makanya mungkin nanti dokter anaknya akan memberikan tambahan suplemen besi. Kenapa? Karena tadi dia dapat dari plasentanya, dari ibunya kurang karena usia kehamilannya masih belum cukup. Nah, yang tadi nutrisi yang tadi saya katakan, setelah hamil itu jangan di stop. Jangan cepat-cepat kurus, nanti aja setelah selesai menyusui, karena sebenarnya asupan protein dan PUFA atau polyunsaturated fatty acid tadi omega 3 terutama dan juga mikronutrien itu tidak menyebabkan ibu menyusui itu jadi berat badannya meningkat, malah dengan menyusui itu bisa menurunkan berat badan secara otomatis meskipun ibunya tidak diet. Tadi memang benar, kadang-kadang orang berpikir bahwa semua ASI itu bagus, tapi ternyata tidak. Mungkin dokter Tiwi bisa menambahkan, karena ada orang yang pengen banget memberikan ASI pada anaknya, tapi ternyata anaknya berat badannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tadi terutama untuk bayi-bayi preterm, mungkin dokter Tiwi mungkin akan menambahkan butuh nutrisi lain gitu selain ASI, yang makanya bayi preterm mungkin akan beberapa ditambahkan oleh dokter anaknya susu jenis yang lain selain ASI. Oke, terima kasih ya. Jadi sebetulnya ini kita bicara ibu hamil, ibu yang melahirkan prematur, di mana resiko kurang zat besi sangat tinggi karena transfer zat besi itu terjadi setelah 32 minggu.
Sehingga seringkali dokter anak memberikan suplementasi itu justru 1 bulan setelah lahir diberikan suplementasi zat besi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi, karena seringkali ibu ini kan begitu lahir, dia itu ketemu dokter obgyn paling cuma 1 kali, ya, kemudian dia lepas, tidak punya dokter. Ya, kemudian seringkali suplementasi yang diberikan saat hamil, seringkali yang harusnya diteruskan sampai masa penyusuan setelah selesai itu tidak dilanjutkan. Jadi saya mau Dokter Rima menekankan suplementasi apa yang dibutuhkan pada ibu yang sudah melahirkan, baik prematur maupun tidak prematur, dilanjutkan sampai minimal usia 6 bulan masa penyusuan itu. Mohon apa yang harus dikonsumsi dilanjutkan, sehingga dokter-dokter anak yang mendampingi, karena mereka biasanya kalau dikirim lagi ke dokter obgyn tidak akan ke dokter obgyn, kami dokter anak bisa melanjutkan sesuai dengan yang Dokter Rima rekomendasikan. Silakan Dokter Rima. Ya, kalau kita mengikuti rekomendasi WHO, itu yang perlu dilanjutkan sampai menyusui yang pertama adalah besi, terutama kita negara Indonesia yang prevalensi anemia pada ibu hamilnya 48,9%. Jadi WHO mengatakan kalau suatu negara prevalensi anemianya lebih dari 40%, maka suplementasi besi ini diberikan hingga 3 bulan setelah melahirkan. Jadi jangan di stop besinya dalam bentuk suplemen. Meskipun ibu bilang HB saya normal kok, iya oke. Suplemen itu artinya untuk memaintain tetap normal. Karena kebutuhannya meningkat, jangan sampai turun karena kita tidak mencukupi kebutuhannya dengan memberikan suplemen. Beda lagi dengan terapi. Kalau terapi itu dosisnya lebih tinggi. Jadi kalau kita mengatakan suplemen itu artinya untuk memelihara supaya tetap HB-nya normal, tidak turun. Itu pertama besi. Yang berikutnya adalah kalsium, karena kalau kita lihat ambilan kalsium dari tulang ibu pada saat penyusu itu besar, dan oleh karena itu kalsium itu perlu dikoreksi atau ditambahkan supaya ibunya tidak terjadi osteopenia ataupun osteoporosis. Untuk yang lainnya sebenarnya kalau kita lihat rekomendasi dari Vigo, yang paling baik adalah dari asupan makan. Itu yang the best dari asupan makan, tapi kenyataannya adalah kita pernah melakukan tanya jawab untuk ibu hamil di Jakarta Pusat, sosial ekonomi menengah ke atas, dan itu kebanyakan asupan makanannya tidak sesuai dengan yang direkomendasikan. Nah, kalau asupan makan tidak cukup, maka pilihan kedua adalah dengan fortifikasi makanan. Misalnya contoh kalau di minyak misalnya ada vitamin A, atau kalau misalnya di tepung misalnya ada vitamin B kompleks, tapi ternyata itu juga nggak cukup. Jadi kita membutuhkan suplemen. Jadi WHO juga mengatakan bahwa untuk negara-negara ada defisiensi mikronutrien tertentu, besi, asam folat itu tidak cukup. Kita perlu melakukan kombinasi dengan mikronutrien yang memang defisiensi di negara tersebut. Nah, yang paling bagus adalah ibu mengerti pola makan ibu seperti apa, kasih tahu ke dokternya. Akan lebih baik lagi kalau misalnya ibu ke dokter gizi atau ke ahli gizi yang nanti akan menghitung apakah pola makan ibu sesuai dengan yang direkomendasikan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, maka ibu nanti bisa minta ke dokternya untuk tambah suplemen. Dok, saya kayak nggak bisa nih makan besi lebih banyak dari ini, sumber besinya sudah bikin enak, makan daging udah 3 kali seminggu misalnya, contoh saya nggak bisa dalam porsi banyak, maka diberikan sama dokternya. Atau misalnya contoh kalsium, saya tidak suka susu dok, saya alergi susu misalnya, kalau minum susu diare maka nanti akan ditambahkan dalam bentuk tablet kalsium. Jadi bisa dikomunikasikan, karena tidak ada satu vitamin yang fit untuk semua pasien, karena pola makan kita tentunya berbeda-beda. Mungkin saya dan dokter Tiwi juga berbeda, mungkin ibu-ibu yang di sini pun juga kesukaannya berbeda, dan kesukaan itu kadang-kadang tidak berubah pada saat hamil meskipun secara teori kita tahu, tapi ya namanya suka ya. Ya. Suka A ya suka A, meskipun yang satu dikatakan lebih sehat, kadang-kadang kita juga nggak makan ya dok ya, meskipun lebih sehat ya. Oke, jadi nutrisi harus tetap diperhatikan walaupun suplementasi mungkin diperlukan. Terima kasih, saya juga belajar banyak nih malam ini Dokter Rima. Dokter Rima, untuk mengakhiri diskusi kita malam ini, saya ingin Dokter Rima memberikan penutup ya, pernyataan penutup pada semua yang hadir di sini. Apa yang harus diperhatikan supaya kehamilan itu berjalan sesuai dengan rencana ya, lahir cukup bulan, janinnya tumbuh baik. Jadi kadang-kadang tadi saya terima tuh lahir 38 minggu, berat badannya cuma 1,7, jadi lahirnya di luar ya, datang cukup bulan, saya pikir prematur, rupanya itu dia kecil gitu. Jadi apa yang perlu diperhatikan? Silakan, ini sebagai penutup, silakan Dokter Rima. Ya, karena lagi memperingati hari preterm, mungkin saya spesifik untuk yang
prematur, Ya. terutama prematur spontan. Kalau misalnya kita lihat Indonesia itu merupakan nomor 5 terbanyak yang memberikan kontribusi kelahiran preterm di seluruh dunia. Jadi artinya saya sebagai dokter obgyn, mungkin dokter Tiwi juga, dan bidan, dan tenaga medis yang lain butuh memberikan informasi bahwa kelahiran preterm itu ada yang bisa dicegah, tapi memang tidak bisa instan. Jadi kalau misalnya ibu ada keluhan datang ke dokter sudah ada pembukaannya sudah lebar, nah itu kita agak sulit untuk melakukan pencegahan. Tapi bisa dilakukan seawal mungkin. Jadi kalau misalnya ibu ada yang baru hamil atau sebelumnya ada masalah, kalau tadi saya baca ada beberapa yang punya pengalaman yang kelahiran preterm. Nah sebelum hamil lebih bagus untuk bertanya dulu kira-kira saya mau hamil lagi, apa yang saya perlu persiapkan, dan supaya nggak berulang lagi gimana sih caranya. Karena tadi sebenarnya bisa dirubah. Nah, kalaupun ternyata tetap preterm, mudah-mudahan bisa dipanjangkan. Kalau tadinya lahir 28 minggu, mungkin jadi 36 minggu misalnya, meskipun preterm, tapi late preterm. Ada juga beberapa yang bisa kita koreksi nanti bayinya setelah lahir, supaya dia bisa catch up sama dengan bayi yang cukup bulan. Nah, tapi itu butuh diskusi panjang. Jadi kalau memang untuk persiapan hamil yang paling baik adalah prakonsepsi, bisa tanya-tanya ke dokternya apa yang perlu disiapkan. Jangan lupa juga bawa suami karena peran suami juga penting untuk kehamilan yang sehat.